Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Jika sahabat suka dengan video yang sahabat dengarkan ini, boleh tekan tombol like agar saya lebih semangat lagi menyajikan kisah misteri di setiap harinya. Nah, untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Jangan lupa ikutin juga akun TikTok sebuah kisah misteri official. Sudah 1000 followers, insya Allah kita bisa live di TikTok nanti. Nah, untuk sahabat yang punya cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita atau kirimkan voice note ke nomor WhatsApp admin di 0882 6975 2103. Insya Allah admin kami akan respon di jam kerja, di jam 9 pagi sampai di jam 10 malam. Dan di video kali ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk seseorang yang telah mengirimkan cerita, sebuah kisah yang sudah lama saya nanti-nantikan. Banyak sahabat yang merequest kepada saya, boleh cek di kolom komentar cerita misteri tentang keilmuan. Pasti topik tertinggi dari komentar minta saya menceritakan kisah atau cerita yang berkaitan dengan ilmu ajian Pancasona. Kurang lebih setahun setengah saya menunggu ada yang mengirimkan cerita tentang ajian Pancasona. Alhamdulillah, akhirnya ada yang mengirimkan. Karena apa? Ketika di request, saya tidak berani langsung bawain. Karena saya tidak mau asal bawain cerita tanpa ada dasar kisah nyata, kiriman, atau cerita yang saya dapat langsung. Atau kalau saya bilang tuh asbun, asal sebut, asal bunyi. Karena saya lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita kisah misteri nyata tanpa ada rekayasa. Jadi kalau ada yang menceritakan topik misal Pancasona, itu bisa ada Pancasona lagi, itu patut dipertimbangkan. Atau topiknya ya satu itu aja, topiknya diulang-ulang, patut dipertanyakan. Saya 4 tahun sudah jadi konten kreator YouTube, jarang sekali dapat cerita yang sama dengan topik yang sama. Misalnya menceritakan tentang ya ilmu Pancasona inilah saya gambarkan. Itu nanti tiba-tiba Pancasona ini naik view-nya, besok saya tayangkan lagi tentang Pancasona. Itu patut dipertimbangkan. Apakah itu realita? Hanya sekedar mencari cuan. Jadi kenapa banyak ragam kisah misteri di channel Wijaya? Karena saya sesuai fakta aja lah, sesuai sahabat yang mengirimkan apa yang menarik bagi saya, asalkan itu kisah nyata, kita gaskan. Setuju? Nah, jadi terima kasih sebelumnya untuk Mr. X yang telah mengirimkan kisah ini. Kenapa saya sebut Mr. X? Karena beliau tidak mau disebutkan namanya, tidak mau disebutkan asalnya dari mana. Oh, berarti ini hoax, ini ceritanya fiktif karena narasumbernya tidak mau disebutin. Ya terserah yang beranggapan seperti itu, tapi amanat seseorang yang telah memberikan saya kesempatan membawakan kisah ini itu harus tetap dijaga. Karena kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Karena ini akan berkaitan dengan sebuah organisasi yang cukup besar, organisasi perguruan pencaksilat yang ada di Nusantara. Karena ini kaitannya dengan keilmuan, yang mana ilmu Pancasona patutnya dimiliki oleh orang-orang yang berdedikasi besar dalam
hal-hal mistis terutama dalam olah kanuragan. Nah, apa itu ajian Pancasona? Jadi sebelum saya bawain kisah ini buat sahabat-sahabat yang belum terlalu paham apa itu ajian Pancasona, sedikit saya jelaskan di awal ya, bukan bertele-tele tapi hanya sekedar penjelasan biar di akhir nanti sampai akhir cerita ini saya bawakan sahabat-sahabat ndak gagal paham. Ajian Pancasona. Panca adalah istilah penyebutan dari 5 indera, yang mana ketika ajian Pancasona itu hidup di dalam diri kita, tak lain tak bukan maksudnya adalah diri kita akan hidup abadi dalam duniawi, dalam dunia ini. Jadi takdir kematian itu pasti dialami oleh setiap orang, namun setelah orang mendalami atau memiliki ajian Pancasona itu dapat dihalangi dengan kedikdayaan ajian Pancasona. Asal muasal ajian Pancasona dari sejarawan budayawan yang saya baca artikelnya ini, saya rangkum dan merujuk kepada sebuah atau satu urban legend yang mengatakan asal mula adanya ajian Pancasona ini dimiliki oleh Prabu Anglingdarma. Siapa yang tidak kenal dengan Prabu Anglingdarma? Siapa yang tidak tahu kesaktian yang dimiliki oleh Prabu Anglingdarma? Nah, dengan Prabu Anglingdarma yang memiliki atau mendapatkan langsung ajian Pancasona inilah berkembang di Nusantara, dan menurut masih dalam sejarah budayawan, ahli sejarah tentang budaya adat yang ada di Pulau Jawa, setelah Prabu Anglingdarma ada satu tokoh, satu nama besar juga ya, ini yang memiliki atau mewarisi ilmu Pancasona ialah Minak Jinggo. Siapa yang tidak tahu Minak Jinggo? Nah, Minak Jinggo memiliki ilmu Pancasona, dan itulah sejarah ya, sejarah yang tertulis bahwa dua nama yang saya sebutkan ini memang dikabarkan mereka ini moksa, atau dalam kepercayaan Hindu Buddha mereka ini tidak mati secara zohir. Ya memang tidak tahu pastinya ya, tapi yang jelas dipercaya mereka masih hidup di alam sana ya, di khayangan lah katanya dengan ajian Pancasona yang mereka miliki, karena setiap yang memiliki ajian Pancasona ini tidak bisa mati. Nah, jadi penguatan sejarah di masa lampau ini kita tarik mundur lagi di sejarah yang dekat waktunya, bahwa sejarawan namanya tidak saya sebutin ya, ini meneliti tentang ajian Pancasona ini dan mengatakan kalau ada yang mengatakan ajian Pancasona ini cuma isapan jempol belaka, itu patut dipertimbangkan ucapan yang dikatakan kalau ajian Pancasona ini tidak ada. Karena apa? Kita kembali ke sejarah pertempuran di masa lampau di zaman kemerdekaan. Ingat, negeri ini merdeka dengan semangat tumpah darah para pejuang. Dan ingat, kita merdeka itu bukan dengan senjata, kita merdeka itu bukan dengan alat tempur yang menghuni, melainkan dengan semangat, dengan tekad, dengan jihad fisabilillah, dengan Allah memberikan kekuatan, kemampuan, dengan sepotong bambu runcing, pejuang-pejuang dapat mengusir penjajah dari negeri ini. Nah, dari situlah kita berpikir bambu runcing dapat mengalahkan meriam, bambu runcing dapat mengalahkan senjata-senjata Belanda yang mutakhir. Tak lain tak bukan dengan ilmu kanuragan, kedikdayaan, ilmu yang Allah titipkan di dunia ini pada para pejuang-pejuang, ilmu kebal salah satunya adalah ajian Pancasona. Jadi datang mustahil dari mana kalau ajian Pancasona ini betul-betul ada. Nah, tapi kalau kita ambil secara logika, kalau kita urutkan dari masa lampau, oke, ajian Pancasona itu memang ada. Tapi kalau ada yang mengatakan di era sekarang ada yang memiliki ajian Pancasona, itu patut kita pertanyakan apakah iya atau cuman sekedar cari muka. Karena untuk mendalami ajian Pancasona itu bukan seperti menghisap jempol, gampang dan mudah. Nah, buktinya, bukti sejarah kalau di masa perjuangan atau penjajahan dulu ada yang memiliki ajian Pancasona. Ini khusus untuk warga yang ada di Blitar, mungkin tidak asing lagi dengan makam gantung yang ada di Blitar. Konon katanya yang dikebumikan di makam gantung Blitar ini adalah pewaris terakhir atau orang yang terakhir memiliki ajian Pancasona. Siapa yang dimakamkan di makam gantung Blitar bukan sembarang orang, dikenal dengan nama almarhum Eyang Joyodikdo. Yang ada di Blitar, komentar kalau tahu sejarah tentang almarhum Eyang Joyodikdo. Nah,
Jadi itulah salah satu sejarah nyata adanya ajian Pancasona, dan itu sejarah terakhir tentang keberadaan ajian ilmu Pancasona. Kembali lagi ke penggunaan ajian Pancasona itu seperti apa? Kok tidak bisa mati, menolak kematian dengan ajian Pancasona? Seperti yang saya katakan tadi, penafsiran dari istilah panca berarti mewakili 5 indera, sona berarti itu adalah pancaran kekuatan dari 5 indera yang meliputi tubuh, yang mana ketika 5 indera tersebut menjadi satu, itulah keabadian menurut faham pemilik-pemilik ajian Pancasona. Kisah yang akan saya ceritakan ini berkaitan dengan ajian Pancasona tersebut, yang mana setiap orang yang memiliki ajian Pancasona ini dapat menolak kematian duniawinya atau kematian dalam zohirnya. Setiap orang yang mati memiliki ajian Pancasona, ketika dikebumikan di tanah atau dikuburkan di tanah atau jasadnya masih bersentuhan dengan tanah, ia akan kembali hidup. Karena ajian Pancasona itu atau 5 indera yang ada di dalam dirinya itu abadi, hidup abadi di dalam zohir. Ingat, di dalam zohir ya, di dalam tubuh. Jadi orang yang memiliki ajian Pancasona ini memang tidak bisa dikubur. Kalau dikubur hidup lagi, makanya ada istilahnya makam gantung. Yang meninggal pemilik ajian Pancasona itu makamnya ditaruh di atas, digantung di awang-awang. Termasuk sejarah dari Eyang Joyodikdo. Jadi Eyang Joyodikdo ini baru bisa dikebumikan di tanah setelah maha guru dari Eyang Joyodikdo yang bernama Eyang Imam Sujono menarik atau melepaskan ajian Pancasona dari zohir Eyang Joyodikdo. Barulah Eyang Joyodikdo dapat dikebumikan, masuk ke dalam bumi, dikubur dalam tanah. Nah, sejarah ajian Pancasona ini juga dikenal di Jambi itu dengan istilah ilmu embun. Jadi saya memang pernah berjanji kepada sahabat-sahabat semua untuk mengunjungi makam seseorang yang memiliki ilmu embun, atau nanti saya buatkan satu segmen khusus menceritakan kembali tentang ilmu embun ya, biar sahabat-sahabat tidak gagal paham. Jadi ini fokus saja menceritakan tentang ajian Pancasona yang ada di Pulau Jawa. Nah, kenapa Mr. X ini tidak mau menceritakan dirinya siapa, namanya siapa, berasal dari mana? Cukup disebut saja dari Pulau Jawa, Mr. X. Dia menceritakan pengalaman pribadinya, pengalaman pribadi ayahnya yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki ajian Pancasona. Bayangkan, X dan ayahnya ini salah satu murid dari salah satu padepokan perguruan pencak silat yang ternama di Nusantara ini. Ayah dari Mr. X menyaksikan langsung seseorang yang memiliki ajian Pancasona yang sudah dikatakan musnah itu masih ada, namun ditutup-tutupi karena kematiannya ini bukan menjadi kematian yang patut dibicarakan baik, ini meninggalkan aib. Kenapa? Umumnya seseorang ini dikebumikan itu sekali, tapi ini 14 kali dikebumikan, 14 kali pula dia mengalami kematian. 14 kali pula bangkit dari kematiannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi diceritakan ayah dari Mr. X ini pernah menjadi salah satu murid inti lah, atau orang dekat lah dalam satu organisasi perguruan ilmu bela diri atau ilmu kebatinan. Ayah dari Mr. X ini punya saudara seperguruan. Jadi dia bilang waktu itu perguruannya ini masih kecil, sahabat-sahabat. Murid intinya itu cuma ada 15 orang. Nah, 15 orang inilah yang dekat dengan sepuh atau guru sepuhnya, termasuk bapak dari Mr. X. Bapak Mr. X ini punya teman namanya Joko, nama yang sudah disamarkan. Nah, Joko ini anak emas dari guru sepuh. Pokoknya yang lain itu pada latihan pencak silat, pada latihan olah kanuragan. Joko ini enggak, malah Joko ini sering diajak duduk ngobrol di padepokan, di balai-balai sambil mijatin maha guru. Jadi kedekatannya sangat luar biasa sekali lah. Nah, tibalah di mana di satu ketika mereka ini menguji kedikdayaannya. 15 orang ini diadu. Dicari 3 orang yang betul-betul memiliki kemampuan di atas rata-rata. Masuklah ya si Joko
bapak dari Mr. X dengan satu lagi, namanya tidak saya sebutkan karena tidak terlalu berpengaruh besar dalam kisah ini. Nah, setelah diseleksi dari 15 orang, tersisa 3 orang. Dikumpulkanlah seluruh murid-murid yang ada di sana. Waktu itu padepokannya belum terlalu besar, ada sekitar 20 orang murid termasuk dari 15 yang sudah diseleksi. Dari sekitar 20 orang ini dibikin 3 regu, dan 3 regu itu harus mengeroyok satu di antara 3 pendekar terpilih sampai mati. Betul-betul sampai mati. Di sebuah lapangan disiapkan di situ segala macam benda tumpul, kayu, balok, ya, godam itu tau enggak sahabat-sahabat, yang besi besar yang kayak martil yang untuk ngancurin tembok, godam disiapin. Nah, pada masa itu bapak Mr. X mundur. Dia tidak yakin dengan ilmu yang dia miliki. Dia mundur. Ya sudah, 2 orang yang menguji kedikdayaannya dengan dikeroyok belasan orang. Pertama, Joko digebukin, awalnya masih bisa melawan, maju 2, maju 3, maju 5, masih dapat dihandle sama Joko ya, karena Joko betul-betul memiliki ilmu yang di atas rata-rata, bahkan di atas dari bapak Mr. X. Semuanya kagum, tapi ketika semuanya nyerang, ada yang bawa godam, ada yang bawa kayu, kepalanya pecah, lehernya patah, tulang-tulang pada remuk, dinyatakan Joko meninggal dunia. Dah, pada saat itu jasadnya itu dibiarkan saja. Seleksi lagi yang satu ini, teman dari bapaknya Mr. X, teman dari si Joko yang sudah babak belur ini tadi, dites lagi dan sama hasilnya. 5 orang maju, 5 orang dapat dikalahkan, tapi maju semuanya, tidak bisa lagi dielain. Sama nasibnya dengan Joko, meninggal dunia. Dua-duanya dimakamkan, tapi anehnya dua-dua dimakamkan tanpa diberitahu orang tua kalau mereka ini ya meninggal ketika menguji ilmu kanuragan. Nah, dua-duanya dimakamkan, satu diantaranya kembali ke padepokan. Siapa? Joko. Dan itulah inti dari pengujian ilmu ini. Ternyata Joko ini diwarisi ilmu Pancasona. Si bapak Mr. X juga diwarisi ajian Pancasona. Dan yang meninggal ini tadi juga diwarisi ajian Pancasona. Bapak Mr. X tidak yakin dengan apa yang telah dipelajarinya. Dia tidak mau ikut ujian. Tapi yang meninggal ini yakin, tapi ilmunya tidak menjadi. Resiko terburuk sudah dialami, barulah keluarganya dikabarkan. Dibongkar lagi makamnya, dikuburkan, dimakamkan secara layak di sekitar pekarangan padepokan. Sedangkan Joko yang dikuburkan bersebelahan dengan korban yang meninggal ini. Siangnya ditanam beberapa jam, Joko keluar sendiri dari kuburnya, menyatakan kalau dirinya kembali hidup, dan itulah bukti nyata dari ajian Pancasona. Benar-benar ada di masa ketika bapak Mr. X mendalami ilmu kanuragan. Bapak Mr. X mengatakan, dia tidak yakinnya cuma satu. Kaji ini bertentangan dengan takdir manusia. Dia yakin ketika ilmu ini dijadikan sejadi-jadinya di dalam diri, apa jadinya ketika takdir kematianku datang? Apakah aku akan kembali hidup atau mati dengan layak? Bapak Mr. X cuma berpikir kayak gini, yo kalau aku ndak hidup lagi, tapi jiwaku masih terpendam di dalam tanah dan dibawa masuk ke alam gaib, ya ndak maulah. Tapi Joko ini seakan-akan kayak dia tuh lempeng aja, yakin kalau hidupnya bakal abadi dengan ajian Pancasona. Dan terbukti, betul-betul sudah mati, kembali hidup. Nah, singkat cerita, satu orang sudah terpilih, satu orang sudah memiliki ajian Pancasona, guru besarnya pun meninggal, Eyang Sepuh meninggal. Nah, pada masa Eyang Sepuh meninggal, ya, Joko ini sudah jadi guru besar di sana. Bapaknya Mr. X walaupun tidak lulus, tidak mengikuti ujian, tapi tetap masih ada kaitannya dengan perkumpulan bela diri tersebut. Bapaknya Mr. X ya istilahnya jadi apa ya, guru juga lah di sana, tapi untuk olah kanuragannya saja, untuk istilahnya jurus dan segala macamnya, tapi olah kebatinannya lebih diperdalam Joko yang mengajari murid-murid baru. Nah, di masa itulah
si Mr. X ini turut belajar di padepokan tersebut dan Mr. X dan bapaknya menjadi saksi kematian Joko di akhir riwayatnya yang sampai 14 kali mati, 14 kali dikubur, 14 kali pula pocongan Joko ini kembali ke padepokan dan mengaku, aku belum bisa mati. Aku belum bisa mati. Inilah kejadian yang mengerikan dalam kisah ini. Tapi sahabat-sahabat janji ya, setelah saya ceritakan kronologi kematian dari Joko yang 14 kali dikubur, 14 kembali bangkit dari kematiannya, jangan pernah ada yang menanyakan di mana padepokannya dan di mana bisa mendapatkan ilmu Pancasona yang saya ceritakan ini. Karena ambillah hikmah gambaran dari cerita yang saya bawakan ini bahwa Joko saja yang memiliki ajian Pancasona Sakti Mandraguna tersebut di akhir riwayatnya mengeluh, kok aku kayak gini, kok aku bisa kayak gini, dan minta dicarikan solusi gimana kematianku bisa disempurnakan. Nah, dikisahkan seperti ini ya, setelah Eyang Sepuh atau si pemilik padepokan ini meninggal dunia, tentunya waris dari padepokan bukan jatuh kepada Bapak Mr. X, bukan juga kepada Joko, melainkan kepada anak keturunan dari Eyang Sepuh. Tapi kenapa Eyang Sepuh ini mengadakan sayembara untuk mengumpulkan kandidat-kandidat yang memiliki kedikdayaan bisa untuk menerusi ilmu dari Eyang Sepuh? Dikarenakan, bukan karena Eyang Sepuh ini tidak memiliki anak laki-laki. 5 orang anak Eyang Sepuh semuanya perempuan. Bukan menutup kemungkinan seorang perempuan bisa menjadi jawara, bisa jadi pendekar. Namun Eyang Sepuh mengatakan pada hakikatnya seorang perempuan harus tunduk di hadapan seorang laki-laki yang statusnya sebagai suami. Dan hakikatnya seorang perempuan ini bukan menjadi jawara, melainkan menjadi ibu dan istri yang baik. Jadi makanya dari situ Eyang Sepuh ini memilih anak-anak murid yang memiliki bakat alami. Terpilihlah 3 orang tadi, terseleksi 1 orang Joko. Jadi perguruan ini atau padepokan ini diteruskan oleh anak-anak dari almarhum Eyang Sepuh. Eyang Sepuh dikebumikan di area padepokan. Jadi padepokan itu luas, sahabat-sahabat. Ada rumah, terus ada halaman tempat anak-anak latihan, ada juga beberapa rumah atau beberapa kamar yang disediakan untuk murid-murid yang mau menginap di sana. Ada yang datang dari luar kota, disengajakan yang memang untuk menuntut ilmu di sana, yang menginaplah di sana, kayak asrama lah, kayak gitu. Nah, singkat cerita, ketika Mr. X ini mendalami ilmu kanuragan ya di padepokan tersebut, tentunya dia dengan bapaknya ini tidak memandang status bapak dengan anak, karena yang namanya dalam mempelajari ilmu kanuragan, apalagi ilmu kebatinan, kalau kita masih memandang status, oh ini bapakku, aku bisa lebih leluasa atau bisa lebih memiliki wewenang, ilmu tersebut tidak akan menjadi. Karena ilmu kebatinan ini adalah ilmu para kesatria, yang mana kesatria tak pernah bersembunyi di bawah ketiak bapak atau dalam perlindungan orang tua. Jadi Bapak Mr. X pun mendidik anaknya dengan keras, bukan Bapak Mr. X yang mendidik. Malah Bapak Mr. X tidak mau, tuh kamu minta sama pamanmu, paman Jokomu. Nah, jadi Joko inilah yang mendidik Mr. X. Nah, disitulah Mr. X ini banyak tahu kepribadian atau ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh bapak dari Mr. X, sampai di mana usia dari Joko ini sudah lumayan sepuh, masuk di usia 65 tahun. Penyakit medis atau penyakit fisik pun mulai terlihat. Yang jelas terlihat sakit dari si Joko ini adalah gula darah, sahabat-sahabat. Dalam tuntutan ilmu Mr. X dengan si Joko, banyak faham-faham, banyak kajian-kajian kebatinan diwariskan, tapi yang namanya ajian Pancasona itu belum keluar dari mulut Joko. Bahkan dari bapaknya si Mr. X pun, ya ini tidak menyebutkan kalau si Joko ini memiliki ajian Pancasona, karena
rahasia ajian Pancasona ini sudah dikubur dengan Maha Guru. Ketika Eyang Sepuh meninggal dunia, Joko pun diamanatkan tidak lagi mewariskan ajian Pancasona. Jadi cukup Joko lah satu-satunya pemegang ajian Pancasona. Jika memang diperlukan nanti baru cari satu murid pengganti. Nah, Mr. X ini bukan murid pilihan. Kayaknya juga Joko nggak mau mewariskan ilmu itu kepada sembarang orang. Singkat cerita, Joko mulai sakit, sahabat-sahabat. Sakit Joko mulai parah, kadar gulanya mulai tinggi. Joko sudah tidak dapat lagi mengajar di padepokan tersebut. Dan pada suatu ketika dikabarkan kalau Joko meninggal dunia. Seluruh murid atau seluruh keluarga besar dari padepokan ini turut berbelasungkawa. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah duka, ngelayat, dan membantu mempersiapkan segala sesuatu sebelum pemakaman dari guru besar mereka, Joko, pengganti dari Eyang Sepuh, termasuk Mr. X yang cukup dekat dengan Joko. Jadi Mr. X mengatakan prosesi pemakamannya seperti biasa. Setelah dimandikan, dikafanin, disolatkan, habis itu dibawa ke kuburan, dikuburkan. Nah, jadi setelah Joko ini dimakamkan di padepokan, di malam pertama Joko meninggal dunia, ini diadakan acara yasinan. Jadi seluruh anggota padepokan, tetangga-tetangga sekitar, terus juga banyaklah ya kerabat-kerabat dekat dari Joko ini tidak menyelenggarakan yasinan di rumah duka, tapi dibawa semua, diboyong semua ke padepokan dan di malam yasinan. Tepatnya sebelum malam yasinan, Joko ini dikebumikan sore ba'da asar. Nah, menjelang maghrib ketika orang siap-siap mau sholat maghrib, Joko kembali ke rumah dengan pocongannya. Betul-betul pulang ke rumah dengan pocongannya. Jadi orang-orang yang tengah mempersiapkan segala sesuatu di padepokan ini dipanggil sama tetangga rumah. Tolong, tolong, mana istrinya Joko? Anak-anaknya mana? Kenapa? Ada pocongan di rumah, ada pocongan di rumah. Nah, semuanya kaget dan semuanya kembali ke rumah melihat Joko itu sudah ngebuka sebagian pocongannya, itu udah duduk di meja makan. Sontak membuat seluruh anggota keluarganya berteriak, ya kayak takjub, sedih dan bingung. Nah, Joko mengatakan, ya jangan sedih. Aku masih ditakdirkan untuk hidup, aku belum mati. Nah, peristiwa ini gegerlah di kampung itu. Tersirat kabar kalau Joko mengalami mati suri. Jadi, udahlah selesai. Bangkitnya pertama Joko dari kubur itu selesai. Jadi orang menganggap kalau Joko ini mati suri, sahabat-sahabat. Nah, Joko kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Namun 2 minggu kemudian, kondisi Joko kembali drop. Penyakit gulanya kembali naik dan lagi-lagi Joko meninggal dunia. Nah, sebelum Joko wafat, ketika nafasnya masih ada, bapak dari Mr. X dipanggil. Bapak dari Mr. X diamanatkan sama Joko ini ketika dia masih sadar, masih bisa ngomong. Tolong, ketika aku mati lagi nanti, jangan makamkan aku di pemakaman umum. Sampaikan kepada anak-anak dari Eyang Sepuh, aku minta makamkan di samping makam Eyang Sepuh yang terdapat di dalam padepokan. Dan setelah kalian menguburkan jasadku, jangan tinggalkan makamku sampai aku keluar. Kalau aku tidak keluar, ya berarti aku beneran sudah mati. Nah, mendengar itu, bapak dari Mr. X ini paham kondisinya. Bapak Mr. X tidak ngebantah dan mengiyakan. Beberapa jam kemudian, Joko pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dibawalah Joko ini, ya disolatkan, dimandikan, dikafankan, dibawa ke padepokan sesuai dengan mandatnya, itu dimakamkan di samping makam Eyang Sepuh yang ada di dalam pekarangan padepokan. Nah, dimakamkan di sana, ditunggu sama Mr. X, sama anak-anak Eyang Sepuh. Sesuatu keajaiban terjadi. Bayangkan, kalau kita dikubur, itu ditutup pakai papan dulu nih. Habis papan, baru ditimbun pakai tanah. Berapa berat tanah yang nimbun papan sebelum menimbun lubang kuburan kita, itu semuanya bisa diangkat. Jasad almarhum Joko yang kali kedua mati itu bisa keluar dengan sendirinya, dengan posisi pocongan itu sudah setengah terbuka, betul-betul keluar.
Dan itu disaksikan oleh seluruh anggota padepokan yang ada di sana tanpa warga mengetahuinya. Nah, keluarlah Joko dari kuburnya. Mandi dia, segar, nggak apa-apa. Kayak kematian itu kayak dia baru bangun tidur lah, istilahnya kayak gitu. Nah, disitulah Mr. X, bapaknya, anggota keluarga dari Eyang Sepuh, duduk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Joko. Nah, keluarga dari Joko, anak istrinya juga ada. Jadi Joko mengatakan seperti ini, ya sudah, kebangkitanku untuk kali kedua ini jangan diceritakan. Anggap saja aku sudah mati sebelum kita mencari tahu bagaimana caranya aku ini bisa betul-betul mati. Aku udah tidak sanggup lagi kayak gini, sakit, mengalami sakaratul maut, sakit, berkali-kali dikubur, berkali-kali pula harus keluar dari lubang kuburku. Nah, jadi ya, bapaknya Mr. X mengatakan, Mas bisa bangkit dari kematian. Apa Mas tidak bisa mengobati penyakitmu sendiri? Itu Joko juga bingung. Aku tidak tahu, padahal aku udah ikhlas mati. Aku udah memasrahkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi aku tidak tahu kenapa kayak gini. Apa ini ada kaitannya dengan ilmu yang diwariskan oleh Eyang Sepuh? Sempat di sini terjadi perdebatan karena seakan-akan Joko ini menyalahkan ilmu dari keluarga Eyang Sepuh ya. Anak-anaknya ada di sana. Soalnya ini kan di padepokan, di rumah Eyang Sepuh, almarhum Eyang Sepuh. Anak-anaknya di sana dan anak-anaknya mengatakan jangan sembarangan ngomong. Bapak aku itu sudah nganggap kamu kayak anak sendiri, masa iya kejadian ini kamu kaitkan dengan bapakku yang sudah baik sama kamu, yang sudah merawat kamu, yang sudah menjadikan kamu orang seperti ini. Salah paham lah di situ. Baru dijelaskan kepada anak-anak perempuan Eyang Sepuh yang memang kurang paham tentang ilmu kebatinan yang dimiliki oleh Eyang Sepuh. Iya, aku salah kalau ngomong kayak gitu, tapi kalian dengar dulu penjelasanku. Saksi hidupnya cuma satu yang tersisa, yaitu bapaknya Mr. X. Kami bertiga terpilih untuk diwarisi ilmu rahasia dari almarhum Eyang Sepuh, tapi cuman akulah yang berhasil mengamalkan itu, yang mana Eyang Sepuh mengatakan ketika aku berhasil mengamalkan itu berkali-kali, ketika aku mati aku akan bangkit. Apakah ini ada kaitannya dengan ajian tersebut? Karena jatuhnya ini adalah kematian ketiga yang kualami. Ketika kami masih muda, masih remaja, masih bujangan, aku sudah mengalami sekali kematian dikeroyok untuk menguji kedikdayaan ilmu tersebut. Nah, tapi di sini tidak disebutin kalau itu ajian Pancasona. Nah, jadi setelah mendengar penjelasan itu, mereka pun sama-sama mencari solusi dan merahasiakan kebangkitan dari Joko untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, tidak sampai 2 minggu, Joko mengalami sakit yang parah lagi. Menjelang kematiannya ketiga, amanatnya tetap sama, rahasiakan kematianku. Tapi kali ini kita coba, jangan makamkan aku. Ya dibiarin aja kayak gitu. Ya kalau mau dipocongin, pocongin, tapi jangan dikubur dulu. Nah, terbukti sahabat-sahabat, selama 2 hari, mayit itu tidak dimakamkan, mayit itu tidak hidup. Betul-betul tidak hidup. Bahkan tubuhnya tidak membusuk. Nah, jadi karena sudah 2 hari, ya udah dimakamkan lah. Tapi beberapa jam setelah dimakamkan, setelah mati 2 hari, kuburan itu kembali terbuka. Joko kembali hidup, Joko kembali keluar. Dan kebangkitannya yang ketiga, ini sempat membuat seluruh anggota keluarga dari Eyang Sepuh ketakutan karena bangkitnya itu di tengah malam. Jadi ketika semua sudah yakin 2 hari ini jenazah itu disemayamkan di padepokan. Jadi diliatin aja, di ngajiin, dibacain Yasin. Nah setelah berembuk betul-betul yakin kalau ini benar-benar mati, Joko ini dimakamkanlah. Nah ketika dimakamkan, seluruh anggota keluarga kan pulang. Almarhum Joko udah benar-benar meninggal. Tinggallah keluarga Eyang Sepuh. Tengah malam ada yang ngetok-ngetok pintu padepokan. Duk, buka pintu, Duk. Nggak ada yang berpikir aneh-aneh. Anak pertama perempuan dari almarhum Eyang Sepuh membuka pintu depan.
Dan ketika pintu depan dibuka, sosok Joko sudah berdiri dengan wajah yang menakutkan. Wajahnya sudah mulai pucat, wajahnya itu sudah mulai kayak, ya bukan kayak manusia lagi. Dan anak pertama dari almarhum Eyang Sepuh ini menganggap kalau itu adalah perwujudan makhluk astral. Namun ketika anak perempuan itu mau lari, pocongan Joko yang sudah terbuka setengah, tangannya sudah keluar, ini menepuk atau memegang pundak dari perempuan tersebut ketika dia mau berteriak, "Aku paman Joko, pamanmu, anak angkat bapakmu. Aku belum bisa mati, Dok. Aku belum bisa mati. Panggilkan istriku, panggilkan anak-anakku." Di tengah malam. Nah, jadi bangun semualah anggota keluarga dari Eyang Sepuh dan mereka kembali terkejut. Nah, setelah kebangkitan yang ketiga, bapak dari Mr. X di sini berpikir keras. Apa yang terjadi? Bagaimana? Caramu mati ini gimana supaya betul-betul bisa mati? Nah, singkat cerita adalah perundingan dan mereka ini istilahnya mencari tahu tentang ajian atau ilmu yang dimiliki oleh Joko yang diwarisi oleh Eyang Sepuh, karena mereka ini kan tidak tahu namanya itu ilmu apa. Tidak disebut kalau itu ajian Pancasona. Jadi mereka bertanya dengan ya, orang-orang yang sama-sama memegang padepokan. Banyak yang mengatakan kalau itu adalah ajian Pancasona, orang yang bisa hidup lagi setelah kematiannya berkali-kali. Tapi mustahil di era sekarang ada yang mewarisi ilmu Pancasona, karena kami saja yang tidak pernah dengar dan tidak pernah melihat kenyataan tentang ajian Pancasona. Nah, jadi Mr. X dan Joko mengatakan kalau kamu ingin melihat nanti, biar adik seperguruanku ini, adik lah Joko bilang bapak Mr. X ini, nanti adikku akan menyebutmu ketika ada kejadian Pancasona bangkit dari dalam kubur. Ah, masa iya, kata orang-orang tersebut. Tunggu aja nanti, tidak lama kok rasanya. Nah, memang dia ini hidupnya tuh berselang kayak 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu mati lagi, hidup lagi, 2 minggu mati lagi, hidup lagi. Nah, di kejadian kematiannya yang ke-6, orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan ini dipanggil semua. Dipanggil sesuai manat dari Joko tadi. Sebelum dia meninggal yang ke-6 nih, bangkit yang ke-7 jatuhnya. Dia mengatakan kepada bapak Mr. X, panggil semua orang-orang itu, tapi sebelum kau bawa ke sini, sebelum aku dikuburkan, pesan kepada mereka apa yang mereka lihat, cukup mereka saja yang mengetahui. Dikumpulin lah orang-orang itu. Nah, jadi dikumpulin kiranya ya cuman untuk melayat, ya cuman untuk melayat Joko yang meninggal dunia. Tapi tolong bantu aku, kata bapak Mr. X. Mr. X ada juga di sana. Tolong bantu aku untuk memakamkan abangku ini. Ya sudah, dibantu. Ya disolatkan. Ini dari kapan ini? Disolatkan, dikubur. Nah, setelah dikubur jangan pergi dulu. Apa kalian percaya dengan ajian Pancasona? Ah, mustahil ada. Tunggu sebentar lagi. Nggak sampai hitungan jam, terdengar dari dalam kubur tuh krak krak krak, kayak papan itu kayak ada yang matahin, kayak tanah itu kayak bergerak turun kayak itu. Dan tidak lama kemudian tangan tuh keluar. Joko kembali keluar, kembali bangkit untuk yang ke-7 dari dalam kuburnya. Yang melihat itu semuanya ketakutan, yang melihat itu merasa mustahil tapi nyata. Nah, dibantulah Joko bangkit dari kuburnya. Banyak yang menanyakan gimana rasanya. Aku cuma merasa seperti tertidur dan terbangun sudah ada dalam kubur tanpa ada merasa apa-apa. Tapi kalau mau merasakan sakratul maut itu sakit sekali, dia bilang. Sakit dan dingin. Nah, jadi setelah melihat itu, menjelang kematian ke-8 jatuhnya sahabat-sahabat. Ya mereka semua ini berebut atau mencari tahu apa sih sebenarnya, apakah ini betul Pancasona. Nah, singkat cerita, sampailah di mana berkali-kali sudah Joko ini meninggal ya, di kematiannya yang ke-11. Ya, dikubur yang sudah 11 kali, ada yang menyarankan seperti ini. Menurut apa yang diketahui, kalau ajian Pancasona itu memang tidak bisa dikubur, coba digantung. Kalau tidak dibelah, badannya dipisah, sebagiannya dikuburin di sisi lain, sebagiannya dikubur di sisi lain, biar tidak bisa kembali hidup, atau kuburannya digantung. Nah, jadi solusi pertama dipilih yaitu kuburannya digantung di kematian yang ke-12. Ketika Joko meninggal dunia, 2 minggu jaraknya nih, ketika Joko meninggal dunia, di padepokan itu ada pohon beringin. Ya,
pohon beringin itu dibikin tali, dibikin peti mati, digantung. Nah, jadi setelah Joko meninggal, ya bawahnya itu dilubangin kayak kuburan, di atasnya itu dibuat peti digantung di batang beringin itu. Nah, jadi peti itu dimasukin setengah cuman ke dalam tanah. Nah, ditimbun tanah tapi tetap tergantung ya. Jadi jasad itu memang tidak nyentuh bumi. Apa yang terjadi? Cuman 3 hari. Peti itu bertahan dan tiba-tiba jatuh. Setelah peti itu jatuh, Joko kembali bangkit. Kebangkitannya untuk yang ke-12 kali ini cukup mengerikan. Tubuhnya sudah kurus kering, bangkit dengan fisik yang lemas, dan dia mengatakan, ampun, aku sudah tidak sanggup lagi. Karena apa, sahabat-sahabat? Setiap kali dia mengalami sakaratul maut, satu urat di bagian lehernya ini menonjol. Urat nadi di leher kita ini kan ratusan. Ya, jadi di kebangkitannya yang ke-12 itu ada 12 urat nadi yang keluar nyentul, benar-benar keluar, dan itulah yang dirasakan kayak urat nadi itu dibetot gitu. Kayak itulah menggambarkan sakaratul maut yang dirasakannya. Sakit sekali, dia bilang. Jadi sudah mulai timbul nih, 12 sudah mulai timbul urat nadi di sini. Nah, dia ampun tidak sanggup lagi, dan dia berpesan, tolong. Ketika menjelang ajalku yang ke-13 jatuhnya ya, tolong belah tubuhku, cincang, dia bilang. Aku rela. Aku pasti akan merasa senang ketika kematianku disempurnakan. Kalau memang itu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Tapi siapa yang sanggup, sahabat-sahabat, menyincang mayit atau menyincang tubuh seseorang yang dikenal baik, dikenal ya guru lah dalam padepokan tersebut? Siapa yang sanggup? Bapak Mr. X, dah. Aku lebih baik nungguin kuburan kamu, Mas. Seberapa kuat kamu bangkit sebelum kamu benar-benar mati, akan kutunggu, akan kujaga, daripada aku harus menyincang tubuhmu. Kita memang tidak sedarah, tapi hubungan batin kita lebih dekat dari dulur kandung. Nah, ibarat kata seperti itulah. Jadi, tidak ada yang berani solusi kedua untuk kuburannya dipisah dengan tubuh terbelah. Itu pun tidak dilakukan. Matilah Joko untuk yang ke-13 kali. Bangkit lagi untuk yang ke-14 kali. Nah, kebangkitannya yang di ke-14 dengan tubuh yang seperti itu, dan ini Joko seakan-akan mendapat ilham, mendapat wahyu atas apa yang terjadi di dalam kubur. Ketika dia membuka mata, tubuhnya itu kayak tidak kuat lagi sebenarnya untuk keluar dari kuburan tersebut. Tapi tidak tahu kenapa dia mendengar suara almarhum Eyang Sepuh memanggil namanya, dan disitulah kekuatannya itu seakan-akan muncul lagi. Nah, itu mendapat istilahnya kayak satu petunjuk lah dalam permasalahan ini. Setelah bangkit yang ke-14, Joko meminta seluruh anggota keluarga, keturunan, anak, cucu, cicit dari Eyang Sepuh kumpul. Begitu juga seluruh petinggi-petinggi dari padepokan. Nah, jadi dia minta, gimana solusinya? Kita coba untuk mediumisasi, mendatangkan sosok gaib dari Eyang Sepuh atau korin dari Eyang Sepuh untuk menanyakan permasalahan ini. Karena Eyang Sepuh yang memiliki ilmu ini dapat melepaskan ilmu ini dari tubuhnya. Apakah aku juga dapat? Apakah mungkin selama ini aku tidak tahu aku menjalani ilmu apa? Aku asal jalanin saja tanpa tahu ilmu apa dan solusinya seperti apa. Eyang Sepuh tidak sempat menjelaskan. Eyang Sepuh sudah mangkat duluan, sudah meninggal duluan. Nah, ternyata itu adalah solusi yang selama ini harus dilakukan. Kenapa tidak dari dulu? Nah, akhirnya mereka pun mengumpulkan anak cicit dari Eyang Sepuh. Memang ini terdengar agak sedikit gila ya. Jadi makam Eyang Sepuh itu dilakukan ritual lah ya. Menurut kepercayaan, kalau salah satu anak cicit, cucu, anak itu dapat kontak batin dengan leluhur yang sudah terlebih dahulu meninggal, terutama leluhurnya ini memiliki kemampuan kebatinan. Salah satu pasti akan connect. Nah, jadi anak cucu cicit ini dikumpulkan kenapa? Ya, pengen nanti Eyang Sepuh itu korinnya masuk
ke tubuh anak cicitnya yang memiliki kontak batin yang kuat, dan semua itu terjadi. Cucu jatuhnya dari Eyang Sepuh, seorang laki-laki, ini usianya paling baru 11 masuk 12 tahun. Pada malam ritual yang dilakukan di makam Eyang Sepuh yang ada di Padepokan, ini kesurupan. Jadi ya dia mencak lah, anak sumur itu kok bisa langkahnya bagus, dan langkahnya itu persis sekali seperti langkah silat dari Eyang Sepuh. Ditanya siapa, tapi dia tidak jawab, dia tidak ngaku kalau aku Eyang Sepuh yang kamu cari, tidak. Dia cuma mengatakan, ada apa kalian, ada perlu apa kalian. Nah, disitulah Joko tahu kalau ini adalah sosok entitas atau korin dari Eyang Sepuh. Dia langsung sujud, sungkem, dan meminta saran bagaimana caranya melepaskan sesuatu yang telah kau berikan. Di situ Eyang Sepuh berbisik kepada Joko, entah apa yang dibisikkannya, dan Joko pun bangkit. Sosok cucu Eyang Sepuh pun tidak sadarkan diri, dan Joko mengatakan, lewat dari tengah malam nanti, kuburkan aku seliang dengan Eyang Sepuh. Gali kuburan Eyang Sepuh sekarang, sebelum tengah malam nanti aku akan dijemput Eyang Sepuh. Aku akan mati untuk terakhir kalinya. Terdengar mustahil, tapi apa daya, karena ini permintaan dan harapan keluarga, harapan sahabat, harapan semua orang yang mengetahui ini, kepingin memang betul-betul Joko ini meninggal dengan sesempurna mungkin dan tidak bangkit lagi. Karena kasihan, dia menceritakan sekali dia bangkit, urat leher ini kayak dibetot, tas, itu sakit, sesakit-sakitnya, dan dia merasakan kayak, ngapain lagi aku hidup ke dunia ini? Ada apa? Bukan takdir Allah yang ditentang, tapi bawaan ilmu tadi yang membuat Joko menderita. Ajian Pancasona. Nah, jadi dilakukanlah apa saran dari sosok cucu Eyang Sepuh yang kesurupan tadi. Selesai acara ritual itu, di malam itu juga kuburan Eyang Sepuh digali. Jadi ya, makam Eyang Sepuh itu kan masih ada ini ya, tulang belulangnya. Tulang belulangnya itu digeser, dibungkus rapi dengan kain mori yang baru, dengan kain kafan yang baru. Nah, tidak lama kemudian Joko minta dikafanin. Nah, dikafaninlah Joko, tidak lama dikafanin, Joko pun meninggal. Jadi di malam itu tanpa lagi disolatin, tanpa dimandikan lagi, Joko yang sudah ikhlas dengan kematiannya dimakamkan selubang dengan makam almarhum Eyang Sepuh, dikubur dengan tulang belulang Eyang Sepuh, dan alhamdulillah kematian ke-14 Joko adalah kematian terakhir yang dialaminya. Memang terdengar tragis, terdengar mustahil, namun ini benar-benar terjadi. Makanya Mr. X tidak menceritakan di mana kejadian ini. Takutnya banyak orang yang ya berniat jahat, banyak orang yang menginginkan sesuatu yang buruk mendatangi tempat tersebut untuk mencari tahu lebih dalam tentang keilmuan yang sudah dikubur bersama si pemilik terakhir, yaitu almarhum Joko. Nah, jadi itulah kisah misteri yang dibagikan oleh Mr. X, sahabat-sahabat. Terima kasih untuk sahabat yang telah berpartisipasi, yang telah mengirimkan cerita misteri. Insya Allah cerita misteri sahabat akan saya bawakan di next video. Nah, kisah apa yang ingin sahabat dengarkan, boleh tuliskan di komentar, biar kami carikan di email atau di WhatsApp, karena sudah banyak numpuk cerita-cerita santet, cerita pesugihan, cerita teror, kematian. Nah, ada satu kisah yang akan saya angkat dalam waktu dekat ini, itu menceritakan teror arwah seorang perempuan yang meninggal dunia sebelum menikah. Nah, mirisnya di sini, karena segala sesuatu sudah dipersiapkan. Perempuan ini meninggal dan keluarganya menggantikan sosok perempuan yang akan menikah ini dengan adik kandungnya. Jadi pacar kakak atau calon suami kakaknya akan menikah dengan adik kandung lantaran kakak sudah meninggal dunia. Dianggap ini tidak jadi masalah, dianggap ini bukan hal, namun menjadi sebuah peristiwa yang menakutkan. Percaya tidak percaya, kisah ini terjadi. Kakaknya bangkit dari dalam kubur, meminta untuk adiknya mempertanggungjawabkan atas apa yang telah terjadi. Kakaknya tidak ikhlas kalau calon suaminya dinikahi oleh adiknya. Gentayangan meneror seluruh anggota keluarga sampai adik perempuan yang dinikahkan dengan calon suami almarhum kakaknya ini dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih selama 4 bulan.
dari teror yang telah dilakukan arwah almarhumah kakak. Insya Allah kisah tersebut akan saya tayangkan setelah video ini tayang. Terima kasih sahabat misteri semua atas support dan doa dari sahabat semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Rio Wijaya beserta tim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.